bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau bangkitkan di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Salam, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudari, setelah kita merayakan perayaan Kamis Putih, hari ini kita berlanjut dengan perayaan pengenangan atau mengenangkan kisah sengsara Yesus yang kita sebut dengan Jumat Agung, di mana Yesus memberikan hidupnya, Yesus memberikan hatinya, jiwanya, Yesus memberikan segala-galanya bagi manusia. Ia rela menderita bagi kita, Ia rela wafat di kayu salib bagi kita, agar kita dipulihkan kembali, agar kita disucikan kembali, dan kita mengalami kasih karunia Allah. Dan semoga melalui darah dan air yang keluar dari tubuh dan lambungnya akan menyucikan kita dan memberikan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengar satu kisah sengsara Yesus yang kita sebut dengan Pasio. Pasio ini adalah kisah di mana Yesus mengalami satu penderitaan yang luar biasa, yang memberikan hidupnya bagi kita, dan dalam satu proses ini bagaimana ia menderita semua cercaan, cemoohan bagi manusia, bagi dirinya oleh manusia yang seharusnya mencintainya. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Yesus yang menerima salib untuk mencintai manusia? Bahkan ia mengampuni setiap orang yang berdosa, siapapun dia, bahkan sampai detik-detik terakhir pun. Penyamun, penjahat yang berada di samping kiri dan kanan pun ia ampuni. Tetapi Yesus hanya mengingatkan kita bahwa Allah mengampuni kita. Tetapi apakah kita mau menerima, merespon pengampunan dari Tuhan? Apakah kita mau merespon cinta ilahi dari Allah bagi manusia? Mari saudara-saudari, kita akan diundang untuk merenungkan Injil Yohanes hari ini yang kita dengar dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 yang dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 42 yang akan kita dengar dalam perayaan Jumat Agung, yang dimana pada perayaan ini kita akan benar-benar memberikan penghormatan kepada Kristus yang tersalib. Oleh karena itu, saudara-saudari, saya mengundang kita semua untuk mengambil bagian dalam perayaan Jumat Agung ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung, Passion of Christ, bagaimana Yesus dengan salibnya yang berat, salibnya yang kudus, yang memikul dan membawa salib itu kepada puncak kemuliaan, puncak Kalvari. Sesungguhnya yang memberatkan Yesus bukanlah salib dari kayu itu, tetapi dosa manusia. Itulah yang membebankan, itu yang membuat perjalanan Yesus semakin berat. Tapi Yesus memikul dosa manusia, dan ia ingin dosa itu dihancurkan dari salibnya itu. Yesus ingin dosa itu dikudus, dibersihkan dari tubuh manusia, dihilangkan oleh darah dan air
yang keluar dari tubuh dan lambungnya. Saudara-saudari, penderitaan Yesus sangat luar biasa. Tapi cintanya jauh lebih besar dan luar biasa dari sakit yang ia alami. Dari cercaan, dari cacian, dari makian, dari cemoohan. Di sini kita bisa melihat betapa besar kasih Allah bagi manusia. Oleh karena itu saudara-saudari, ada beberapa poin yang kita bisa renungkan di dalam perayaan Jumat Agung ini. Yang pertama, kita ingin merenungkan makna dari pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan sia-sia. Kesuksesan tanpa pengorbanan tidak akan pernah terjadi. Setiap keberhasilan, setiap kesuksesan akan mengalami anti klimaksnya ketika orang memahami bahwa di balik semuanya itu ada pengorbanan, ada perjuangan. Orang melakukan apapun kalau ingin sukses, dia harus berjuang. Dan dalam perjuangan itu ada pengorbanan yang harus dia lakukan. Demikian pun Yesus. Ada satu semangat pengorbanan yang diberikan oleh Yesus untuk manusia, agar manusia mengalami cinta ilahi dari Tuhan. Dan pengorbanan itu yang disebut dengan salib. Salib menjadi puncak dari pengorbanan Yesus bagi manusia. Kita bisa melihat bagaimana Yesus mewujudkan rencana Bapa. Dan pengorbanan itu dilakukan oleh Yesus karena ketaatan. Karena cintanya kepada Bapa dan kepada manusia. Jadi pengorbanan Yesus bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan yang didasarkan pada cinta sejati. Cinta ilahi kepada Bapa dan kepada manusia. Kepada dunia. Agar manusia diselamatkan. Agar manusia mengalami cinta surgawi. Cinta Bapa bagi manusia. Dan pengorbanan ini yang membawa Yesus kepada tujuan akhir. Yaitu keselamatan. Demikian pun dalam kehidupan iman kita saudara-saudari. Tanpa ada sikap pengorbanan kita kepada Allah. Maka iman kita sia-sia. Allah membutuhkan kita untuk memberikan hidup kita. Dan pengorbanan Yesus adalah pemberian secara total kepada Allah, kepada Bapa di surga. Dan hal yang sama yang diminta oleh Yesus dalam semangat pengorbanan, bahwa kita semua diundang untuk memberikan secara total hidup kita kepada Allah, agar kita memperoleh keselamatan itu. Dan itulah yang diminta oleh Yesus, bahwa pemberian yang total kepada Allah memberikan kita makna. Bagaimana kita sesungguhnya mau membiarkan Allah bekerja di dalam hidup kita sebagai kekuatan, sebagai andalan dan harapan hidup setiap orang beriman. Inilah yang diharapkan oleh Yesus. Poin kedua yang kita bisa maknai dalam perayaan Jumat Agung adalah cinta Allah. Tanpa cinta, Yesus tidak akan pernah memikul salib. Tanpa cinta, Dia tidak pernah akan membiarkan kita mengalami pembaharuan. Tanpa cinta, Yesus tidak akan pernah merasakan bagaimana sakitnya dari ziarah salib itu. Tetapi cinta itulah yang membuat Yesus memenuhi dan memberikan bagaimana arti keselamatan. Cinta yang berkorban. Cinta yang merelakan hidupnya. Cinta yang memberi, cinta yang berbagi, cinta yang mengasihi. Ciri hidup Kristiani seperti ini. Mencintai. Maka Yesus mengatakan hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi. Mengasihi Allah dan sesama. Dan mengasihi ini adalah model cinta ilahi Allah. Cinta ilahi Bapa bagi manusia. Tanpa cinta kita tidak bisa mengerti makna salib. Tanpa cinta kita tidak bisa mengerti makna dari suatu pengorbanan dan perjuangan. Tanpa cinta kita tidak bisa mengerti dari suatu sakit yang kita alami. Cinta kadang-kadang membuat kita merasa jauh lebih ringan
Walaupun kadang-kadang kita berada dalam situasi atau persoalan yang berat, tetapi oleh karena cinta semuanya menjadi indah. Cinta yang memberikan hidup bagi sesama. Hidup kita pun seperti itu. Kita diundang untuk mau memberikan hidup kita bagi sesama. Yesus mengatakan, cinta yang sempurna adalah cinta yang mau memberikan nyawanya bagi orang lain. Dan Yesus buktikan itu. Bukan hanya di kayu salib, tetapi di dalam seluruh karya Yesus, Yesus menampakkan cinta itu. Dengan mengampuni, dengan menyembuhkan, dengan mengunjungi orang-orang sakit, dengan memaafkan orang-orang yang berdosa. Begitu banyak karya Allah melalui mujizat-mujizat dan kesaksian-kesaksian Yesus. Kita pun diundang untuk saling seperti Yesus. Dan cinta yang sempurna yang kita bisa lihat dalam kisah ini, pada poin yang ketiga adalah pengampunan. Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Luar biasa. Ketika ia disakiti, ketika ia dilukai, dirajam, disalibkan, Yesus tidak pernah membiarkan rasa cinta itu dalam semangat pengampunan hilang dari dirinya. Ciri hidup Kristiani adalah mengampuni. Kita mengalami situasi hidup yang sangat luar biasa di dunia ini. Karena cinta itu. Cinta kepada Yesus. Banyak orang membenci Yesus. Banyak orang membenci kita. Membakar gereja. Merusak tempat-tempat ibadah. Merusak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Melakukan pemboman di mana-mana. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik itu? Kebencian. Tetapi cinta mengalahkan semuanya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen walaupun disakiti, dilukai, dibunuh, dibom, tetapi orang Kristen tidak pernah membalas dendam. Mereka terus mencintai. Karena apa? Karena kita percaya cinta ilahi Allah dalam diri setiap orang Kristiani akan membebaskan seseorang dari rasa benci, rasa dendam. Dan cinta itu yang membangkitkan setiap orang Kristiani untuk bisa berjalan menuju ke Yerusalem baru, yaitu surga. Oleh karena itu Yesus meminta kita untuk mengampuni satu sama lain, untuk memaafkan musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang mungkin tidak menaruh simpati bagi kita oleh karena Kristus. Maka Maria Teresa mengatakan, teruslah lakukanlah kebenaran itu. Teruslah mencintai walaupun kita tidak dicintai. Teruslah melakukan kebenaran walaupun kita merasa disalahkan. Jangan takut, jangan berhenti. Sebab hakim kita yang utama adalah Allah, bukan manusia. Allah yang menentukan siapakah yang layak dan tidak layak. Oleh karena itu saudara-saudari, Jumat Agung menjadi perayaan yang luar biasa bagi kita untuk kita renungkan makna salib itu sendiri. Dan pada poin yang terakhir, kita bisa melihat bahwa dalam perayaan ini ada penghormatan kepada salib. Saudara-saudari, salib adalah simbol cinta. Gambaran cinta Allah bagi manusia. Jangan memandang salib sebagai penderitaan, tapi cinta Allah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mengenakan salib dalam diri kita. Salib adalah meterai hidup orang Kristen. Salib adalah tanda cinta kita kepada Allah. Salib adalah gambaran kasih Allah dalam hidup setiap orang. Mari dalam perayaan Jumat Agung kita mengenangkan sengsara Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita kepada Allah. Dan terakhir Yesus mengingatkan kita, jalan salib Yesus memang berat. Dan hidup kita adalah juga jalan salib. Tetapi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Sebab kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan hidup ini. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap stasi, dalam setiap jalan salib yang kita lalui, kita akan melihat banyak figur-figur yang akan membantu kita dalam perjalanan hidup kita untuk sampai kepada kemuliaan. Mungkin kita bertemu dengan Veronica, mungkin kita bertemu dengan Maria, mungkin kita bertemu dengan Simon dari Kirene,
Mungkin kita bertemu dengan wanita-wanita yang menghibur Yesus. Mungkin kita bertemu dengan Yusuf Arimatea yang membantu Yesus turun dari salib dan memberikan tempatnya. Kita membutuhkan banyak orang dalam hidup. Kita berjumpa dengan banyak orang yang akan membantu kita. Jangan takut untuk berlangkah. Sebab beban hidup kita sudah dipikul oleh Tuhan. Sebab Ia berkata, datanglah kepadaku kalian semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Salib yang kita pikul sesungguhnya ringan. Sebab Yesus sudah menyatukan seluruh beban hidup kita di dalam penderitaan dan salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menghormati salibnya yang kudus dengan penuh cinta. Dalam tanda salib, tanda yang menyelamatkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.